Gus Intip, gerakan untuk sesama, inspirasi kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali, khususnya buat sahabatku semua yang setia menanti di channelnya Gus Intip, gerakan untuk sesama, inspirasi kreatif. Dan alhamdulillah pula kali ini saya kembali lagi dan untuk membahas tentang masalah pernasapan. Dan kali ini saya akan menanggapi apa yang disampaikan oleh beliau, ya, Ustadz Wafi dari Sidogiri, yang mana beliau menyampaikan bahwa nasab Ba'alawi itu sahih. Bahwa nasab Ba'alawi itu maktubun bisihhati, nasabnya itu sahih. Al-Habib Hanif bin Abbas sudah membawakan 64 para ulama yang thiqah, terpercaya, keilmuannya itu sangat luas, dan ini ulama dunia, bukan ulama kelas lokal. Gus Intip, gerakan untuk sesama, inspirasi kreatif. Ini luar biasa sekali, dan banyak sekali dari netizen yang memberikan komentar ya seperti itulah, ya, yang mengentarkan, wah Ustadz Wafi sok tahu, sok ngerti, bisa-bisanya mensohih-sohihan masalah kenasapan gitu. Ya kalau menurut saya itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Jadi Ustadz Wafi menyampaikan seperti itu, boleh-boleh saja. Dan kehadiran saya di sini, saya mewakili teman-teman netizen semuanya yang memberikan statement, komentar kepada Ustadz Wafi. Ya, tapi sebelumnya mohon maaf ya apabila nanti ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati para pemirsa dan juga kurang berkenan di hati Ustadz Wafi. Ya, gitu ya Ustadz, maaf sekali. Di sini saya memberikan suatu komentar, bagaimana sih untuk penyelesaian masalah bab nasab ini, yang mana orang-orang semua berpikir penyelesaian nasab ini berhentinya kapan, selesainya kapan. Ya, kalau kita berbicara tentang masalah hukum tentang kehidupan, yang mana di situ pasti ada awal, pasti juga ada akhir. Di mana ada pemula, pasti juga ada akhiran. Sama seperti ini. Dan sebab pasti ada musabab. Di mana di situ ada asap, pasti ada api. Ya ini yang terjadi, sahabat. Jadi permasalahan pernasapan sebenarnya saya sendiri bukan ahli nasab, ya. Karena yang bicara tentang nasab ini ya khususnya adalah orang-orang yang berkepentingan yang membicarakan tentang penasapan. Dan munculnya statement seperti ini itu juga karena adanya sesuatu. Ya karena ada salah satu aputan yang tentang nasab Wali Songo, ya, yang pernah dibahas oleh beliau, Al-Habib Bahar bin Smith, ya, yang mengatakan bahwa Durah Wali Songo itu nasabnya nggak nyambung sampai ke Rasulullah. Sebenarnya ini karena kesalahan kita sendiri, ya, sebagai netizen yang tidak bisa istilahnya menelaah dari satu kata-kata. Misalnya kalau orang Jawa ngomong itu diterima dilet mentah, tidak diolah terlebih dahulu. Jadinya seperti ini, gitu ya. Jadilah inilah yang menjadikan rumyam, akhirnya polemik nasab muncul dan menjadikan ya seperti ini, rame di mana-mana, viral mikirin masalah nasab Ba'alawi, ya, nasabnya batal. Ya, sama seperti disampaikan oleh Ustadz Wafi tadi. Ya, saya mewakili netizen, sebaiknya ya Ustadz, kalau untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini itu sebenarnya mudah sekali kok. Karena para netizen itu pinginnya itu uji forensik lah. Jadi uji forensik gimana? Kita mengadakan suatu tes genetik, ya, seperti yang pernah disampaikan oleh beliau Gus Fakih, ya. Beliau kan pernah mengundang pakar genetika, yaitu beliau Profesor Dr. Sugeng. Nah, ya, itu adalah pakar genetika yang pernah disampaikan oleh beliau Gus Fakih, ya, yang mana dengan uji tes genetika, yaitu dengan tes DNA, maka silsilah atau keturunan seseorang itu bisa dilihat langsung, bisa jelas, dan ini real hasilnya. Jadi supaya apa? Supaya semua netizen, semua orang-orang muslim yang ada di
dunia ini itu paham dan ngerti. Kalau kita cuma ngumpulin orang-orang ulama, ngumpulin orang-orang yang memang katakanlah dia adalah ahli nasab yang telah menulis kitab-kitab tentang pernasaban, ini sebenarnya apa ya, kurang ilmiah lah. Jadi apa yang disampaikan oleh Kiai Imad bahwa penelitian melalui tesisnya yaitu tentang masalah nasab Balawi yang dianggap nasabnya terputus tidak nyambung sampai ke Rasulullah, itu juga ada benarnya. Tapi semua ini perlu adanya pembuktian supaya tidak menjadikan pemikiran yang ngalor gitu loh. Jadi kalau Gus Dur ngomong gitu aja kok repot, ya kan? Iya, jadi saya bikin ketawa. Jadi kemarin Gus Sufyan, Gus Intip, mau gak usah komentari kalau nggak ahli nasab. Ya, jujur saya itu bukan ahli nasab, cuma saya juga punya nasab, gitu loh. Siapa sih yang nggak punya nasab? Keturunan loh. Namanya keturunan tuh ya kita punya mbah, kemudian kita mbahnya punya atasan lagi namanya canggah, gitu. Terus kemudian gantung sewur, itu urutan-urutan itu kalau dari istilah Jawa, gitu loh. Nah, dalam ajaran agama Islam, nasab penting sekali, ya. Karena apa? Dia akan mengangkat nama, ya, akan mengangkat derajat, ya, juga mengangkat istilahnya kewibawaan lah. Ya, seperti para habaib-habaib ini, entah benar apa tidak, habaib ini pengakuan atau memang mengaku-ngaku atau memang dzurriyyah Rasulullah. Ini kebenaran itu sendiri bisa dibuktikan ya satu-satunya cara ya cuma uji forensik dengan tes DNA. Gitu. Kalau orang kepolisian yo pakai uji forensik lah, gitu loh. Ya. Tapi kalau secara ilmiah, secara nalar itu tes DNA, yang mana nanti kita ketahuan lah jenisnya itu nanti apa G atau F atau apa. Ini darahnya benar-benar mengalir darah turunan Rasulullah atau bukan. Itu seperti itu. Sebenarnya kalau kita mau bicara tentang pernasaban, keturunan, kalau kita membaca dari kacamata orang Jawa ya, karena saya sendiri orang Jawa, saya memikul dhuwur mendem jeru, ya, mikul dhuwur mendem jeru tentang tata adat kejawen orang-orang Jawa. Walaupun saya sendiri Muslim, tapi saya sendiri juga mengangkat nilai-nilai seni dan budaya. Makanya saya juga berpikir melalui seni dan budaya itu sendiri. Karena budaya saya budaya Jawa, saya pakai patokan ilmu Jawa. Ya, kita kolaborasikan seperti itu sahabatku. Karena kalau kita bicara tentang pernasaban seperti orang-orang turunan Rasulullah yang mengaku habaib, ya, itu kita berbeda. Karena mereka menggunakan kitab-kitab dulu, kitab-kitab tentang pernasaban itu sendiri. Itu sahabatku. Ya, jadi kesimpulan di sini adalah bahwa nasab itu bisa diperjelas dengan tes DNA. Sekali lagi ya, saya terangkan bahwa yang dikehendaki para netizen, dikehendaki para pemirsa semuanya, itu adalah tes DNA untuk para habib yang merasa keturunan dari nasab Alawi. Alawi itu Bani Alawi, ya. Itu. Jadi supaya jelas apakah benar ini dari turunan Ubaidillah, kemudian apakah Ubaidillah itu sendiri nasabnya nyambung apa enggak gitu, ke Rasulullah. Gitu, ya. Paham ya sahabatku. Dan ini sedikit pemahaman ya. Ini menurut saya ya. Mungkin dari teman-teman bisa berpikiran lain juga silakan, karena Anda mungkin punya pemikiran ya. Coba kita pikirkan. Kenapa ya Rasulullah itu punya anak perempuan, ya, tidak laki-laki. Jadi kalau mungkin yang dijawab Gus, itu kan takdir Gus. Jadi mau kita punya anak laki perempuan itu kan takdir Allah yang menentukan. Iya, kalau ngomong kayak gitu selesai, bro. Ya enggak, iya selesai. Gini loh, kita tuh berpikir aja dah coba. Kalau anak Rasulullah Muhammad SAW itu punya anak laki-laki, tentunya dia juga berpikir lagi, karena sebelum-sebelumnya nabi-nabi sebelumnya itu punya anak laki-laki, dan akhirnya juga anaknya juga minta menjadi seorang nabi sama gitu loh. Ya. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak Nabi Ishak dan Nabi Ismail, itu juga jadi nabi lagi karena laki-laki. Gitu loh. Garis gen atau keturunan ya itu dari laki-laki. Gitu. Kalau dari adat Jawa seperti itu loh. Kalau terus garis dari perempuan itu bukan terah lagi sudah, gitu loh.
Lah kenapa Muhammad punya anak perempuan? Sayyidina Fatimah nikah dengan Sayyidina Ali bin Abu Bakar. Ya. Ali itu sendiri itu bukan nabi. Ali adalah sahabat. Nah, kemudian Siti Fatimah, anak Rasulullah itu punya anak lagi, namanya Hasan dan Husain. Ya, nah Hasan dan Husain itu punya turunan-turunan sampai ke bawah, sampai muncul Ubaidillah, kemudian muncul Alawi atau Alawi. Ya, yang sampai sekarang di istilahnya diklaim oleh para habaib itu keturunan Alawi, itu seperti itu. Lah itu kan turunan dari perempuan gitu loh. Tapi ini maaf yo, mungkin dari aturan nasab-nasab yang sekarang ini kita baca mungkin seperti itu. Tapi kalau turunan dari Nabi Muhammad itu sendiri tidak ada, sudah selesai, sudah putus itu. Kalau masih turunan Ali itu putus itu, karena Ali itu sendiri bukan anak Nabi. Yang anak Nabi Muhammad SAW adalah Siti Fatimah, ayah Roh. Itu loh sahabatku, itu kalau kita berpikir cerdas. Dan ini dari para netizen silakan boleh berpikiran yang lain juga boleh, nggak apa-apa, ini itu kita bebas kok. Jadi netizen itu bebas berkomentar, bebas menyampaikan statement untuk istilahnya mengungkapkan isi hatinya untuk berpikir. Paham ya Pak? Itu yang saya sampaikan. Dan ini khusus untuk beliau Ustadz Wafi itu nggak boleh mensokeh-sokehkan ya. Ya, yang sokeh itu dalil ya, atau istilah katakanlah yang disampaikan itu qala Rasulullah itu sokeh. Yang menyampaikan itu Nabi Muhammad SAW itu sokeh. Bukan mankola, tapi qala Rasulullah SAW. Itu berarti yang menyampaikan adalah Muhammad sendiri, itu qala ya. Jadi kalau masih mankola katanya itu masih belum sahih ya. Itu menurut saya. Enggak usah ngomongin masalah, ngomongin ilmu nahwu, ilmu sorof dan sebagainya. Ya terlalu jeru lah, ini kita ngomong sepele kok. Yang jadi permasalahan saat ini yang viral itu karena apa? Karena pembicaraan tentang nasab itu sendiri ya guys ya. Kalau sebenarnya dari kaum Balawi ketemu langsung sama Kiai Imad, ngobrol bareng, rembukan, duduk santai, ngudut, ngopi, ya. Langsung ketemu, kemudian bicara yang enak saja, yuk kita bareng-bareng kita rembuk, yang enak-enak aja lah, nggak usah diperkarakan, nggak usah ditinggikan, nggak usah buat acara debat-debatan. Yang namanya debat di mana-mana nggak bagus kok. Ngapain kita diperdebatkan? Kita yang untung apa sih? Dapatnya apa sih memperdebatkan permasalahan nasab? Ya kan? Ya karena mereka merasa harga diri saja. Sebenarnya harga diri mereka itu dibawa oleh akhlak mereka. Akhlak yang baik gimana aja, akhlakul karimah, pribadi, sifat, keseharian-harian mereka. Kalau memang merasa cucu Rasulullah, merasa turunan dari dzurriyyah Muhammad SAW, makanya harus mencontoh kepribadian Nabi dong. Nggak enak seperti itu. Paham ya maksud saya? Jadi malu dong kalau kita udah merasa mengaku cucu Rasulullah, tapi kita sendiri perilaku, perbuatannya masih jauh dari kepribadian Rasulullah SAW. Itu seperti itu. Sebenarnya aku malu kok. Ya, malu sendirilah. Ya. Kita orang muslim bersama muslim udah gontok-gontokan. Kalau dilihat agama lain kan malu-maluin. Muslim itu katanya agama yang damai, muslim itu agama yang sehat, cerdas, agama yang sangat menjunjung tinggi nilai toleransi, kebersamaan. Tapi malah udah gontok-gontokan cuma masalah nasab. Ini malu-maluin. Coba diselesaikan lah. Apa yang diinginkan dari para netizen dengan tes DNA, ya udah dilakukan tes DNA. Enggak terlalu mahal tes DNA kok. Bareng-bareng tes DNA, kemudian Habib Taufik sama Kiai Mahdudin bertemu, ngundang salah satu dokter yang memang pakar genetik ya, atau gen keturunan, kemudian tes DNA, kemudian hasil labnya kita tontonkan, kita tunjukkan, ini loh hasilnya. Siapa yang benar, siapa yang salah, di situ pasti akan terlihat. Dan kita ending lah, nggak usah gembor-gemboran kayak yang disampaikan Bahar Smith. Ada yang bilang kalau Bahar bin Smith tidak mencabut pernyataannya, maka akan jalur hukum. Jalur hukum, silahkan. Ayo, jalur hukum.
Mau pidana kek, mau perdata kek, jalur hukum, silahkan jalur hukum. Jalur hukum. Bukan sejengkal, sekelingking pun saya nggak bakal mundur. Saya akan tegak berdiri, membela nasab garis keturunan Rasulullah SAW. Nah, adapun kalau kalian yang mengatakan Wali Songo bukan dari jalur Sayyidina Husain, tetapi dari jalur Sayyidina Hasan, itu urusan kalian, bukan urusan saya. Urusan saya adalah azamat Khon. Itu keliru lagi tuh, Beb. Sebenarnya kita tuh pakai kepala dingin lah. Kalau istilahnya Beb Bahar mau mengklarifikasi tentang pernyataannya yang dulu ngomong salah bahwa Wali Songo itu bukan Durya Rasulullah, maka ada yang tersakiti, ya kita klarifikasi, mohon maaf, itu selesai, Beb. Kalau Beb Bahar menyampaikan sampai dengan emosi seperti itu, ini klarifikasinya kurang pas lah. Dan itu sendiri Beb Bahar karena disuruh oleh gurunya, menyuruh istilahnya, kamu klarifikasi Beb Bahar supaya nanti semua netizen paham dan ngerti. Tapi hasilnya kan rumiang lah, saya percaya aja. Penyelesaiannya satu tes DNA, kemudian nanti pembuktian. Nggak usah khawatir lah. Masalah Habib nanti turunan atau bukan itu nggak perlu dipikirkan. Pasti akan orang-orang Muslim, orang-orang Nahdiyin itu tetap akan hormat. Kan yang menghormati karena apa? Karena akhlaknya, budi pekertinya, bukan karena kenasabannya. Walaupun secara nasab Duriyah masih keturunan Rasulullah, tapi yang penting adalah orang hidup adalah akhlaknya, itu yang paling utama. Jadi di sini inti penyelesaiannya saya mewakili netizen, yaitu dengan cara tes DNA. Oke ya sahabatku, itu yang bisa saya sampaikan untuk sahabatku semuanya yang selalu setia. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya, mohon untuk dimaafkan, karena saya manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatnya kebenaran yang mutlak dan hakiki. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon dimaafkan. Dan sampai di sini kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.